Halo, jumpa lagi dengan saya, Pak Yo, dalam channel Ngobrol tentang Fisika. Dalam video kali ini, Pak Yo mau mengobrol terkait dengan materi gerak lurus beraturan. Apa sih itu gerak lurus beraturan? Tetap tonton terus video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Gerak lurus beraturan. Dalam video Pak Yo sebelumnya, yaitu dalam video gerak lurus, sudah Pak Yo obrolkan bahwa di dalam gerak lurus ada beberapa konsep yang perlu dicermati, atau dalam hal ini adalah perlu dipastikan, yaitu adalah 1. Acuan, 2. Yaitu posisi, 3. Adalah jarak, yang keempat ada perpindahan, sedangkan yang kelima adalah waktu. Dari kelima konsep ini, maka dapatlah kita menentukan apa itu kelajuan dan apa itu kecepatan. Berapakah kelajuannya, berapakah kecepatannya. Kelima konsep ini dan juga ditambah dengan kelajuan dan kecepatan, inilah yang menjadi konsep-konsep atau nanti istilahnya menjadi besaran fisis yang akan ada di dalam gerak lurus beraturan. Nah, ingat sekali lagi, di dalam gerak lurus yang pada video sebelumnya, itu kelajuan dalam hal ini adalah kelajuan rata-rata. Kemudian kecepatan juga disebut dengan kecepatan rata-rata, di mana untuk kelajuan rata-rata itu adalah jarak dibagi dengan waktu tempuh atau selang waktunya. Sedangkan yang namanya kecepatan rata-rata itu adalah perpindahannya dibagi dengan selang waktunya. Nah, sekali lagi, bicara kelajuan dan juga bicara kecepatan dan menyebut jarak serta dengan perpindahan itu adalah hati-hati sekali. Jadi sekali lagi, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan ini adalah kadang berbeda, kadang boleh disebut sama, tapi dengan syarat. Kenapa bisa begitu? Karena jarak dan juga kelajuan itu termasuk besaran skalar. Sedangkan perpindahan dan kecepatan adalah termasuk besaran vektor. Apa itu besaran skalar dan apa itu besaran vektor? Diingat kembali di dalam video-video Pak Yo sebelumnya bahwa yang namanya besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai atau besarnya saja. Sedangkan besaran vektor, selain besaran tersebut mempunyai nilai atau besar, besaran tersebut juga mempunyai yang namanya arah. Jadi sekali lagi, ada yang namanya nilai atau besar dan ada yang namanya arah. Jadi dengan demikian, bahwa yang disebut dengan gerak lurus beraturan adalah suatu gerak di mana lintasannya berbentuk garis lurus dan benda tersebut yang melakukan gerak lurus tersebut mempunyai yang namanya kecepatan. Atau hati-hati, di dalam syarat ini, di dalam topik ini, gerak lurus beraturan, kecepatan dan kelajuan itu boleh disebut satu konsep yang sama. Ingat ya, sekali lagi ya, di dalam gerak lurus beraturan. Kenapa bisa begitu? Karena kecepatan dan
kelajuan, yaitu kecepatannya itu mempunyai arah yang selalu sama. Sehingga dengan demikian, besarnya kecepatan itu tidak lain adalah nilai atau besarnya dari kelajuan itu sendiri. Begitu juga dengan istilah jarak dan perpindahan. Sekali lagi, hanya di dalam gerak lurus beraturan, jarak dan perpindahan boleh dianggap sama. Dan kelajuan dengan kecepatan pun boleh dianggap sama. Sekali lagi, hanya dalam gerak lurus beraturannya. Tadi Pak Yu sudah menyebutkan bahwa yang namanya gerak lurus beraturan itu lintasannya berbentuk garis lurus, ya. Sekali lagi, tadi juga Pak Yu sebutkan bahwa yang gerak lurus beraturan itu tidak lain atau sering disingkat dengan GLB, ya kan? GLB yaitu gerak lurus beraturan. Yaitu apa? Selain berbentuk lintasan lurus, juga mempunyai kecepatan konstan. Jadi jelas ya bahwa yang disebut dengan GLB atau gerak lurus beraturan itu kalau geraknya suatu objek atau benda itu lintasannya berbentuk garis lurus dan ternyata objek tersebut atau benda tersebut mempunyai kecepatan yang konstan. Ya. Sekali lagi, kecepatan dalam hal ini di dalam gerak lurus beraturan itu tidak lain adalah kelajuan itu sendiri. Oke, terus kita dalami lagi yuk. Analisis berikutnya, bagaimana dengan persamaan matematisnya atau yang sering kita sebut dengan rumus atau formulasi. Langsung kita ke lokasi berikutnya. Bagaimanakah kalau analisis berikutnya? Kalau seandainya gerak lurus beraturan ini kita gambarkan dalam grafik kecepatan terhadap waktu, maka bentuknya nanti ada sebuah kurva lurus yang mana tadi sudah Pak Yu sebutkan bahwa V atau kecepatannya adalah konstan. Nah, seperti ini bentuk kurvanya, yaitu V adalah berbentuk garis lurus dan konstan, berarti sama. Atau dengan kata lain, mula-mula sampai tuk sampai kapanpun itu nilainya selalu sama. Makanya ini yang disebut dengan V konstan. Kalau kita ambil contoh dalam selang waktu tertentu, misal ini sebagai T1 dan ini sebagai T2, maka di dalam grafik ini terbentuk suatu luasan yang kalau Pak Yu arsir, nah, dari T1 ke T2 ini adalah luasan atau luas sebuah grafik, atau boleh sering kita sebut dengan luas bidang. Nah, bagaimana menghitungnya? Bahwa yang namanya luas bidang ini yang kita sebut dengan A itu adalah apa? Ingat, ini bentuknya seperti kalau tidak persegi panjang, persegi, ya kan? Nah, berarti bagaimana menghitung luas persegi atau persegi panjang? Taruhlah kalau ini persegi panjang, berarti kita mengalihkan antara panjang dengan panjang yang satunya atau yang sering disebut dengan lebar. Tapi kalau kita bicara persegi, berarti yang kita cermati adalah sisi dengan sisi. Atau dengan kata lain, yang ini adalah V. V-nya kan sama. Berarti boleh dong kita tulis V, ya kan? Terus T1 ke T2 itu tidak lain adalah delta T. Nah,
selang waktu. Dan biasanya karena selang waktu ini adalah T2 dikurangi T1, di mana T sesudah dikurangi T sebelum, dan T sebelumnya itu biasanya sebagai permulaan waktunya, maka boleh disebut dengan 0. Maka yang ini pun boleh kita tulis dengan T saja. Nah, jadi dengan demikian formulasinya menjadi VT. Nah, V dikali dengan T. Nah, luasannya ini tidak lain sering disebut dengan jarak. Ditulis dengan delta X. Kenapa pakai delta X? Karena X itu kita misalkan sebagai bagian dari sumbu koordinat kartesius, yaitu bagian yang mendatar, yang dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Kita misalkan, jadi yang kita ambil adalah delta X. Nah, hati-hati, persamaan delta X sama dengan VT ini kita jabarkan, atau dengan kata lain dapat kita jabarkan bahwa delta X atau disebut dengan jarak ini yaitu apa? XT dikurangi dengan X0 sama dengan V dikali T. Hati-hati, XT itu apa ya? XT itu adalah posisi saat waktu tertentu. Sedangkan X0 adalah posisi saat waktunya dimulai. Saat perpindahannya, saat perubahan posisi si objek tersebut itu dimulai. Jadi sekali lagi Pak Yo ulang dari awal bahwa yang namanya luasan bidang ini ya, A ini tidak lain adalah perkalian antara sisi yang mendatar ini dengan sisi yang vertikal, ya kan? Dengan kata lain yaitu V dikali dengan delta T, karena bicara selang waktu T2 dikurangi T1, yang mana T1 itu atau T sebelumnya itu selalu dinilai dengan 0 sebagai permulaan penghitungan waktunya. Sehingga dengan demikian delta T boleh sering ditulis dengan T. Nah, kenapa T? Ya kan karena T saat waktu tertentu dikurangi T0. T0-nya itu tidak lain adalah 0. Berarti T itu sendiri. Nah, makanya persamaan ini jadi kita tulis V dikali dengan T. Nah, sedangkan luas ini tidak lain adalah disebut dengan jarak, atau dalam matematisnya kita tulis dengan delta X. Loh, kenapa delta X? Ingat sekali lagi, bicara jarak atau dalam hal ini adalah perpindahan. Ingat, perpindahan dan jarak dalam hal ini boleh dinyatakan hal yang sama. Ya, ingat ya, ini hanya pada gerak lurus beraturan saja. Tapi nanti kalau dalam gerak lurus yang lain atau gerak yang lain, dua hal itu kembali menjadi dua hal yang berbeda. Oke, dari delta X sama dengan VT dapat kita jabarkan lagi bahwa yang namanya delta X itu adalah XT dikurangi X0, atau posisi sesudahnya, posisi saat T dikurangi posisi saat 0. Posisi mula-mula boleh ini disebut dengan posisi mula-mula, boleh ini disebut dengan posisi akhir, atau boleh Pak Yu tuliskan lagi ya. Nih Pak Yu tuliskan lagi bahwa boleh X-nya, T-nya boleh diganti dengan istilah akhir, 0-nya diganti dengan awal. Jadi X akhir dikurangi X awal, atau posisi akhir dikurangi posisi awal, sama dengan VT. Ini sama saja. Dan mungkin kalian pernah melihat juga bahwa kadang-kadang jarak
itu ditulis dengan S, tidak masalah. Ya, itu artinya state, kondisi, keadaan saat itu. Nah, posisi di situ istilahnya. Nah, jadi kalau ada referensi lain, misalnya ditulis S akhir, ya, dikurangi S awal, AW sama dengan VT, boleh saja, silakan saja. Nah, tidak masalah, hanya beda istilah saja. Intinya adalah posisi akhir dikurangi posisi awal, itulah yang disebut dengan jarak atau perpindahan. Ya, sekali lagi cermati, jarak atau perpindahan adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Jadi silakan saja, kalau mau yang ini boleh, kalau mau yang ini juga boleh, silakan saja. Pilih mana yang mau disuka. Atau ya, bahkan kadang-kadang yang ini sering ditulis dengan S sama dengan V kali T, sedangkan yang ini sering ditulis dengan X sama dengan VT. Tidak masalah, tidak perlu dipermasalahkan. Karena apa? Ketika ada yang menulis X sama dengan VT, berarti X-nya itu sebagai mewakili di dalam sumbu koordinat X yang mendatar. Ya, sedangkan S sama dengan VT ini tidak mengacu pada sumbu koordinat Kartesius. Ingat, sumbu koordinat Kartesius itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu Y yang vertikal, ya, yang sumbu X yang horizontal. Jadi sekali lagi, untuk persamaan atau formulasi atau rumus dari gerak lurus beraturan itu hanya ada satu ini. Meskipun ini pun nanti boleh kalian pecah-pecah menjadi beberapa, tetapi intinya adalah ini, dimana yang namanya X itu satuannya adalah meter. Ingat, untuk satuan internasional ya. Sedangkan V itu satuannya adalah meter per second. Sedangkan T sendiri apa? Yaitu second. Nah, ini satuan-satuan yang perlu dipahami bersama-sama di dalam menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan gerak lurus beraturan. Jadi dengan demikian, saat ini dalam video ini kalian sudah boleh dikatakan memahami apa sih gerak lurus beraturan itu, mulai dari konsepnya, mulai dari besaran-besaran fisis yang ada, sampai yang terpantau ini adalah sebuah formulasi atau rumus untuk mencari besaran-besaran fisis tersebut, yaitu apa? Jarak atau perpindahan, posisi akhir, posisi awal, V atau kecepatan atau kelajuan. Boleh dikatakan hal yang sama, syaratnya hanya di dalam gerak lurus beraturan ya, dan juga waktu. Jadi demikian dalam video gerak lurus beraturan ini, Pak Yo berharap kalian bisa memahami, dan semoga apa yang menjadi obrolan Pak Yo di dalam video gerak lurus beraturan ini bermanfaat bagi kita semua, kalian, saya, dan teman-teman sekalian. Jadi tetap tonton terus video-video berikutnya dalam channel Ngobrol tentang Fisika dengan Pak Yo. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video-video ini ya, atau video-video Pak Yo yang sebelumnya. Dan kenapa bisa begitu? Seandainya video ini adalah video yang bermanfaat, silakan saja. Dan thank you untuk semuanya. Sampai jumpa dan bye-bye.